Kita bicara soal vaksin Nusantara. Di tengah kita sedang berkejaran untuk mendapatkan vaksin, alih-alih untuk mendapatkan vaksin, tapi kita ribut sendiri soal vaksin Nusantara. Saya ke Dr. Profesor Zubairi, Anda Ketua Satgas COVID-19 ID. Bagaimana menjawab penilaian atau melihat sentimen ID, apapun yang dilakukan oleh Dokter Terawan, mulai dari cuci otaknya salah, lalu kemudian ini ada inisiasi untuk vaksin Nusantara, salah juga. Ini bukan tentang sains, tapi tentang sentimen pribadi ID pada Dokter Terawan. Ya, tidaklah. Pada prinsipnya kami mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, selalu berpegang pada evidence-based medicine. Berbeda juga pada etika kedokteran yang standar. Jadi dalam hal vaksin ini kami mendukung setiap penelitian. Kalau nanti terbukti bagus ya amat sangat endorse untuk dipakai. Namun buktikan dulu. Nah, buktikannya ini kan harus melalui tahap-tahapan. Ya, fase 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan Prof, dan sampai saat ini vaksin Nusantara itu belum lolos uji bahkan fase pertama. Anda sepakat dengan apa yang dikatakan oleh BPOM? Iya, setuju kan. Mereka BPOM itu bukan seorang kepala BPOM yang menentukan, dia timnya besar sekali, tim para ilmiawan yang ada di sana, backup dari semua keputusan BPOM itu ada di sana, dan saya melihat cukup baik. Namun juga harus dicatat bahwa BPOM jelas menggarisbawahi tidak akan menghentikan penelitian, tapi memperbaiki ya. Saya ke Prof Nidom dulu. Prof Nidom, apa yang Anda lihat dari 2 hari terakhir ini soal vaksin Nusantara? Belum selesai uji klinis, belum bisa diizinkan oleh BPOM, tapi kemudian ramai-ramai tokoh-tokoh datang untuk vaksin Nusantara. Dan ini bukan tentang kesehatannya, tapi justru ini karya anak bangsa, ini harus dibela. Jadi narasinya bukan kesehatan lagi, tapi nasionalisme. Ya, saya melihat begini, Mbak Rosy, saya sebelum masuk ke situ bahwa sejak pandemi COVID ini saya sudah melihat dari aspek virusnya, di mana virusnya ini memang sudah sangat lain. Jadi virus ini sangat cerdik, sangat mutasi. Kemudian kami sempat menulis bahwa ada bagian dari virus itu yang disebut dengan ADE, sehingga kami belum yakin bahwa dengan pendekatan vaksin itu, vaksin konvensional, bisa menyelesaikan masalah pandemi. Oke, vaksin-vaksin yang sudah ada ini ya maksudnya ya? Ya, betul. Nah, ada Sinovac, ada betul. Johnson & Johnson, Sinovac, ya, AstraZeneca. Jadi konvensional itu. Nah, itu tahu-tahu tiba-tiba ada muncul gagasan yang menggunakan sel dendritik, dan di mana memang belum pernah ada. Itulah vaksin Nusantara ini. Nusantara ini. Jadi belum ada selama ini. Vaksin Nusantara itu basisnya adalah sel dendritik. Hanya ada 2 negara yang di-list oleh WHO, yaitu Cina yang berbasis teknologi dari Cina dan Indonesia yang berbasis teknologi dari Amerika. Nah, dari situ saya melihat, saya setelah mempelajari literatur, saya mungkin berharap bahwa disinilah yang mungkin vaksin Nusantara ini bisa menghadapi karakter dari virus yang mudah mutasi, kemudian ada masalah dengan komorbid dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya pelajari memang tidak ada prosedur protokol yang khusus untuk vaksin dendritik. Oleh karena itu gonjang-ganjing ini mungkin barangkali adanya protokol yang dipakai oleh BPOM yang menggunakan protokol yang sudah lazim biasa dipakai oleh untuk vaksin selama ini. Nah, itu yang nggak ketemu. Ya, saya dapat poinnya, Prof Nidom. Anda mengapresiasi adanya temuan ini, penelitian ini, tetapi kemudian juga Anda lihat apa yang menjadi persyaratan BPOM ini kan di luar, belum pernah ada. Apa yang menjadi persyaratan BPOM ini nggak ketemu karena masih konvensional. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa penilaian BPOM pada vaksin Nusantara berlebihan? Betul, berlebihan. Dan coba bayangkan bahwa persiapan vaksin Nusantara itu masuk ke dalam tubuh seseorang itu hanya 7 hari, 8 hari. Sementara vaksin konvensional itu mengalami berbagai macam penelitian dan sebagainya, formulasi sedemikian rupa, pakai adjuvan dan sebagainya, dan menggunakan hewan coba. Kalau di vaksin Nusantara itu sebetulnya tidak wajib memakai hewan coba.
Karena apa yang mau diuji? Gitu. Oke, jadi Anda melihat bahwa ya nggak akan bisa lah vaksin Nusantara lolos BPOM selama BPOM memberikan penilaian seperti ini. Saya ke Pak Ahmad dulu. BPOM berlebihan dan ini sendiri sejalan dengan tudingan banyak orang bahwa BPOM ini menganaktirikan produksi dalam negeri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Rosi atas pertanyaannya. Jadi pertama kita harus akui dulu bahwa dalam republik ini ada otoritas yang bertanggung jawab memastikan semua aktivitas penelitian dan peredaran obat itu berdasarkan kaidah ilmiah. Ada bukti-bukti ilmiah, itu kita sepakati dulu. Ya, kita sepakat di sini Pak Ahmad, tapi mungkin langsung ke poinnya bahwa BPOM ini berlebihan dalam memberikan kriteria pada vaksin Nusantara. Apakah Anda sepakat pada itu? Nah, kalau dari situ saya tidak sepakat. Jadi BPOM sudah melaksanakan tugasnya dan bahkan kalau kita lihat data dari fase 1 itu pun belum diposted. Jadi kalau kita ke database clinicaltrials.gov di mana IVITA di Indonesia dengan RSUP Karyadi itu sudah menyelesaikan, sudah completed. Tetapi datanya tidak sampai. Dan bahkan yang menarik begini, data itu penting sebagai bagian untuk landasan masuk ke uji klinis fase 2. Yaitu apa? Mereka mengklaim bahwa outcome yang mereka mau ukur adalah antibody. Nah pertanyaannya, apakah antibody betul muncul? Saya ke Prof. Nidom. Ini lebih sebenarnya publik lebih baik mendengar bagaimana saintis saling memperdebatkan daripada kemudian membenturkannya dengan nasionalisme. Prof. Nidom, bagaimana menjawabnya? Ya, jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad tadi bahwa memang ada satu sisi yang memegang protokol vaksin yang lama, di mana selalu menjelimet itu setiap tahap harus dikeluarkan datanya dan harus dipantau oleh seluruh masyarakat. Tetapi kalau vaksin Nusantara itu hanya seminggu. Jadi darah itu hanya seminggu diolah di dalam plastik, di dalam sebuah laboratorium, kemudian sampai teraktivasi oleh antigen, kemudian baru dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Jadi itu mau apa yang mau dilakukan? Saya melihat bahwa ada beberapa hal. Jadi contohnya saja bahwa komponen dari vaksin Nusantara itu hanya ada 3. Yaitu sel dendritik yang berasal dari orang yang mau divaksin, kemudian protein antigen rekombinan. Nah ini biasanya hak paten dari perusahaan itu. Kemudian yang ketiga adalah faktor pertumbuhan. Hanya itu. Sementara kok coba kita bayangkan dengan vaksin konvensional, itu berbagai macam isinya sehingga perlu dilakukan perlahan-lahan untuk melihat bahwa sampai seberapa jauh efek toksisitas, munculnya antibodi. Ya, Prof, tapi bukankah kemudian apa yang dilakukan oleh BPOM ini adalah demi keselamatan masyarakat? Jadi tidak mau, dia tetap menggunakan protap yang ketat, karena ini menyangkut nyawa. Coba sekarang kita lihat dari tiga komponen itu, mana yang membahayakan dari orang yang akan divaksin? Sel dendritik adalah selnya dia sendiri. Komponen antigen sama dengan yang disuntikkan oleh vaksin konvensional. Growth factor sudah biasa dijual belikan untuk orang-orang penderita kanker. Nggak ada yang berbahaya. Berbeda dengan vaksin konvensional yang komposisinya ada aluminium, ada adjuvan, ada bahan-bahan kimia yang lain. Sehingga di situ memang lebih jelimet. Nah kalau yang kejelimetan ini diterapkan di dendritic cell itu nggak nyambung. Jadi kelagapan orang-orang di dendritic cell. Pak Ahmad? Nah. Prof. Zubairi ingin menambahkan. Monggo Prof. Zubairi. Ya boleh. Jadi salah satu yang dipertanyakan adalah kalau sel dendritik bisa untuk usia lanjut untuk yang lain. Ya, sekarang ini Sinovac dipakai untuk usia lanjut banget. Dan misalnya saya sendiri 74 tahun, saya pernah operasi jantung terbuka, bypass, aku ada diabetes, aku ada darah tinggi, namun semuanya terkontrol baik, dan aku sudah divaksinasi 2 kali dan sama sekali tidak ada keluhan apapun, dan banyak sekali kolega yang telah mengerjakan hal yang sama. Itu pertama. Yang kedua juga ingin meluruskan sedikit bahwa teknologi sel dendrit ini memang bagus dan teoritis bisa dimanfaatkan untuk kanker, namun jalan masih panjang. Jadi untuk kanker belum standar, belum banyak digunakan. Di Indonesia masih dalam angan-angan, kita pengennya mengerjakan juga. Namun masih kan kita harus based on evidence, jadi bukti yang evidence based
medicine level 1, di mana kemudian ya, tapi itu tadi Prof. Zubairi, itu tadi yang dibilang oleh Prof. Nidam, kalau misalnya uji klinis yang diinin oleh BPOM yang nggak akan pernah ketemu, vaksin Nusantara ini nggak akan lulus terus. Oh enggak, uji yang disebut cara menganalisa itu standar internasional, menguji keamanan itu jelas sekali caranya, menguji efektivitas juga sudah jelas dan banyak sekali dipakai. Dan ya kemudian sebagai contoh yang lain juga, misalnya Inggris yang dengan 4,5 juta orang yang terinfeksi itu, dan tadinya bulan Januari ada 50.000 orang, saat ini hanya 3.000-an orang yang terinfeksi karena sudah lebih dari 50% yang divaksin. Jadi nantinya untuk membanding bahwa vaksin yang lain juga bagus, tidak benar vaksin yang lain kurang baik. Ini yang harus kita learn lesson dari apa yang terjadi belakangan ini adalah soal kita butuh vaksin. Tetapi kemudian ini kan betul-betul terbelah. Ada BPOM dengan ID-nya dan kemudian ada vaksin Nusantara yang dipelopori oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan dengan para politisi. Nah, ini publik bingung dan ini semakin kita bukannya ingin sehat bersama tapi ribut bersama. Prof. Nidam, apa yang menurut Anda sebenarnya bagaimana menengahin ini? Ini kayak dua gajah besar lagi bertarung dan saling ingin memenangkan siapa nih? Ini vaksin Nusantara atau gagalkan vaksin Nusantara? Ya, saya melihat tadi apa yang disampaikan oleh Kepala BPOM bahwa proof konsep itu belum pernah ketemu. Berarti belum ada pertemuan konsep antara keduanya. Oke. Ini tentang sains, tentang bisnis besar duit, atau ini tentang politik? Boleh usul sedikit. Ini perlu semacam grup dynamic yang ditengahi oleh seorang psikolog. Namun keputusannya nanti psikolog, ada juga jurinya. Jurinya itu katakanlah mestinya kan Pak Presiden mungkin diwakili dengan Pak Doni Monardo. Namun perlu difasilitasi pertemuan dari kedua belah pihak ataupun lebih tambah 3-4 pihak. Kenapa psikolog? Karena para penelitinya udah stres semua gitu. Nah, Mbak, kalau nanti tadi yang berkaitan dengan apa-apa tadi, apa-apa politik dan sebagainya itu saya yakin Mbak Rosi lebih tahu lah dari saya. Ya karena ini apa yang terjadi sebenarnya? Ini tentang sains, tentang bisnis duit besar, atau tentang apa? Tentang politik. Bung Melki? Vaksin yang kita impor dari luar negeri itu totally ada 50-an triliun yang akan kita keluarkan. Saya ulangi lagi, ada 50-an triliun yang akan kita keluarkan. Sampai saat ini jumlah vaksin yang kita sudah rencanakan itu jauh dari yang bisa kita peroleh. Vaksin yang masuknya ada 2, ini Sinovac itu efikasinya rendah, keamanannya bagus. Bung Melki boleh langsung ini jadi menurut Anda yang sekarang perjuangan yang akan Anda lakukan ini tentang apa? Tentang bisnis besar atau tentang kesehatan sesungguhnya? Karena kalau ini tentang kesehatan harusnya bukan datang dari anggota DPR, ini harusnya datang dari para ilmuwan. Nah, jadi sebenarnya juga saya rasa aneh ya, kok DPR RI itu kalau ngomong selalu dianggap politis ya. Jelas forum dong, kami DPR kemarin kan lembaga politik. Forum kemarin kami itu dengan Badan POM, Kemenkes, Bio Farma, hadir Prof. Nidom di sana. Oke. Hadir juga Prof. Amir. Baiklah, Bung Melki, Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Perdebatannya ilmiah loh Mbak Rosi, itu perdebatan ilmiah. Kita menguji datanya para peneliti, menguji juga keyakinan Badan POM, dan kita perdebatan di situ ilmiah. Jadi saya tuh kok merasa aneh ya, Badan POM itu seolah-olah dianggap mewakili hal yang bersifat ilmiah dan DPR itu selalu bersifat politis. Emang yang hadir menjadi relawan Pak Terawan ini orang-orang yang juga tidak berpikir ilmiah untuk datang sebagai relawan. Saya ini farmasis Mbak Rosi, saya ngerti cara buat obat loh. Saya ini ngerti cara buat obat. Memang sekarang vaksin, walaupun saya politisi. Betul, tetapi kenapa ini dianggap jadi politis? Karena anggota DPR, meskipun itu sudah dikatakan oleh fraksi PD Perjuangan tidak mewakili merepresentasikan Komisi 9, tetapi ini ramai-ramai mempertontonkan bahwa ini bukan contoh yang baik karena kemudian anggota Komisi 9, Komisi Kesehatan akan mengatakan tidak usah dengarkan BPOM. Apapun yang dikatakan oleh BPOM, buktinya kami mau jadi relawan. Padahal BPOM sendiri mengatakan belum bisa masuk uji klinis. Hak orang untuk sehat itu hak yang bersifat juga itu individual, Pak. Jadi kalau memang andai kata saya meyakini bahwa pengobatan dan vaksin ini memang baik buat saya jalanin. Ya. Bahwa kemudian dalam kategori ini dimasukkan dalam uji klinis itu urusan peneliti dan urusan nanti dengan Badan POM. Ada yang ingin Anda tambahkan, Pak Ahmad? Ya, ini sisi bagusnya semua orang bisa belajar imunologi ya, itu sisi bagusnya.
Nah, akan tetapi kita kembali harus berbasis data. Kenapa? Karena kalau kita bicara vaksin dendritik yang dikultur, itu lazimnya itu tidak memunculkan antibodi, Mbak. Kenapa? Karena ini digunakan untuk anti kanker. Kalau kita bicara anti kanker, yang dimunculkan adalah respon seluler, yaitu T-cell untuk membunuh sel kanker, bukan antibodi. Maka dari desainnya sendiri itu sudah bermasalah. Dari desainnya sudah bermasalah. Sudah bermasalah. Apa yang dicari itu tidak benar. Kecuali kalau data baru. Nah, kita harus lihat penjelasannya apa, gitu. Jadi ini itu Pak Rosi, saya coba respon ini ya, Pak Ahmad ya. Jadi waktu pada saat kami di Karyadi Semarang dan kemudian berlanjut di DPR RI itu, dari kurang lebih 9 kategori kelompok yang diberikan oleh peneliti dengan berbagai dosis yang kemudian diberikan kepada para dari relawan yang mengikuti proses di uji klinis tahap 1 itu, memang ratanya itu pasti memang tidak bisa kita bandingkan ya, tapi ada di kategori kelompok tertentu itu yang ternyata dosis yang diberikan itu meningkatkan titer antibodinya bagus gitu. Dan dalam dunia penelitian itu lazimnya bahwa ketika itu memang memberikan potensi yang tinggi, nah kita coba meneliti lebih lanjut lagi. Bagaimana dengan dosis yang diberikan terhadap kelompok tersebut. Kalau aspek keamanan sendiri sebenarnya, secara umum itu sebenarnya clear. Tidak ada masalah apapun. Baik kami cek waktu di Karyadi maupun ketika kami bicara di Senayan. Terus terang saya kaget kemarin ketika Bu Penny menggambarkan kepada publik bahwa seolah-olah ada hal yang luar biasa terkait dengan keamanan dari vaksin Nusantara ini. Saya kaget, saya tanya penelitinya lagi gitu. Penelitinya nelongso Mbak Rosi. Maksudnya? Seorang kepala badan POM itu bisa menyajikan data yang itu bisa kategori pembohongan publik. Tidak seperti itu data yang sebenarnya yang terjadi di penelitian ini. Ini kan nggak benar gitu loh. Datanya tidak seperti itu, digambarkan seperti itu. Nah ini yang kemudian yang justru membuat publik bingung itu justru kepala badan POM. Data yang diberikan kepada badan POM A disajikan berbeda gitu. Oke, tapi saya rasa apa yang Anda katakan juga harus disclaimer karena itu harus juga mendapat jawaban dari BPOM. Oke, saya sudah konfirmasi Mbak Rosi, saya sudah cek kepada penelitinya langsung dan dia nelongso gitu loh. Seorang kepala badan POM menyampaikan data yang tidak benar seperti hasil penelitian. Nah ini yang tadi saya bilang tadi, lagi, Bung kejujuran Melki. Dari setiap. Ya, Anda sudah mengatakan sekali. Saya pernah tanya Mbak Rosi. Ya, betul. Tapi ini Anda sedang merusak reputasi seseorang sebagai kepala BPOM dan saya tidak ingin itu diulang-ulang dalam acara saya. Saya tanya waktu pada saat di rapat DPR saya tanya, ini yang berbohong nih peneliti atau badan POM karena dua-duanya menyajikan data yang berbeda. Kami tanya dalam rapat, ini bukan saya omong, bukan cuma di Kompas TV. Dalam rapat pun saya tanya, ini datanya peneliti A, kemudian respon badan POM B, ini kan membuat publik bingung ini. Ya, didapat poinnya, Prof. Zubairi. Ya, ada juga dasar ilmiahnya menurut saya sih cukup kuat, karena kalau kita bisa lihat juga dari FDA Amerika mengenai penelitian kalau yang akan dikerjakan di Amerika ini judulnya adalah Adaptive Fase 1, 2, 3 Clinical Trial dari ini autologous dendritic cell ini ya, dan mereka baru akan mulai Juni 2021 dan akan selesai Juni 2022. Poinnya apa, itu Prof? Uji klinik fase 1-2 itu masih, jadi mungkin ceritanya masih panjang. Ya, saya berharap mungkin Prof bisa menjawab soal bagaimana tudingan bahwa ada kebohongan publik yang dilakukan oleh Kepala BPOM dalam memberikan presentasinya, itu yang dianggap membuat bingung. Tidak, ya dari cara kerja BPOM kan saya pernah berapa kali ada cara melihat cara kerjanya, kemudian bagaimana tim ilmuwannya, bagaimana Anda memiliki kepercayaan penuh kepada pasti pada BPOM. Baik. Ya. Apa yang harusnya dilakukan pemerintah agar keberadaan vaksin Nusantara tidak menimbulkan kebingungan publik? Saya kembali saat lagi.